Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi. kali ini tamu saya di YouTube ini adalah Mas Lutfi Rahman. Betul. Eh, Beliau sudah lebih lama tinggal di Qatar, cuma 2 tahun kurang. Kita ketemu waktu itu acara di kedutaan ya, Mas ya. Pertama kedutaan ya, awal Eh, itu di KBRI ya. di KBRI itu acaranya apa sih itu? Kementerian Luar Negeri kalau nggak salah. Iya, Pokoknya kalau nggak pandangan salah. Iya, iya. pandangan Menteri Luar Negeri dalam setahun ke depan kalau nggak salah itu. Saya Betul. datang ke perwakilan PPI dan Mas Lutfi datang sebagai Perwakilan Permika. perwakilan Permika. Iya. Permika itu persatuan ya, Iya, persatuan Persatuan Komunitas masyarakat. Indonesia di Qatar ya. Oke, Ya, masyarakat masyarakat Indonesia di Qatar ya. di Qatar. Itu tuh induk ya, Mas ya. Induk ya, induk. Jadi semua organisasi komunitas di Makassar induknya Permika tuh. Ya. Nah, jadi kita ketemu di sana. Jadi kayaknya setiap tahun ya Mas ada acara-acara kayak gitu tuh. Iya, tahunan pasti kayak gitu kan. Termasuk kayak 17-an. 17-an kemarin gimana? 17 kemarin di tempat yang sama kita kemarin. Dia Hmm, ada upacara. Tapi ya itu masih limited karena kan ya tempat yang kemarin kan nggak begitu besar iya, banget gitu kan. benar, Jadi benar. ya limited banget, cuman beberapa orang-orang yang tertentu saja yang diundang. Berarti perwakilan-perwakilan gitu. Perwakilan-perwakilan. Oke. Nah, jadi waktu pertemuan itu tuh saya baru pertama kali tuh kenalan terus cerita sama Mas Lutfi dan menurut saya menarik cerita dari Mas Lutfi selama di Qatar karena beda gitu. Jadi saya bertemu beberapa orang, ada yang mahasiswa, ada yang pelajar, ada yang profesional, ada yang imam, ada yang bisnis dan Mas Lutfi ini profilnya unik karena betul-betul merepresentasikan pemuda. Iya, iya. Jadi keren. Jadi itu tuh Mas, mungkin perlu di share sama teman-teman dulu. Pertama ceritanya nih sampai di Qatar, terus selama ini ngapain aja tuh di Qatar? Oke. Jadi saya ini udah sekitar berapa ya kalau bisa dihitung udah 18 tahun ya di Qatar ya. Dari tahun 2003. Terus itu saya ke sini tuh gara-gara orang tua saya ke sini gitu kan. Ayah saya kerja di petroleum, oil and gas. Terus tahun 2003 itu, 2003. nah Nah, berarti 2003, waktu itu umur berapa? umur berapa ya waktu itu ya? Pokoknya saya kalau nggak salah kelas 4 SD kalau nggak salah masuk sini itu. Oh, Kelas 4 benar-benar SD. benar-benar tumbuh di Qatar. Ya, dari kecil saya di sini dari 4 SD, terus habis itu SMP, SMA, kuliah, kerja pun juga sempat, kerja netap juga sempat, sampai sekarang apa ya, lebih ke voluntary work ya, soalnya kondisi juga masih belum stabil gitu kan, jadi voluntary work di bidang olahraga itu saya selalu mengikuti gitu, Termasuk yang Piala Dunia. termasuk event-event yang menuju ke Piala Dunia World nanti Cup. gitu. Oke, tapi nanti itu kita simpan pembahasan World Cup Siap, gimana aman. di terakhir supaya teman-teman dapat info gimana nih persiapan Qatar nih. Nah, berarti kalau pindah 4 SD berarti Mas Lutfi ini sempat merasakan pendidikan di Indonesia, sekolah di Indonesia. Sempat, aku waktu itu sempat di apa ya, di Cilegon dulu, sempat di Al Azhar kalau nggak salah. Cilegon ya, Al Azhar bener nggak? Ada di situ kalau nggak salah. Oh, sekolah Sempat Islam di Al sana. Azhar. Ya, terus habis itu sempat juga balik ke Surabaya juga, itu di SD Muhammadiyah. Terus habis itu setelah dari situ baru saya ke sini. Berarti ini udah bisa membandingkan nih bedanya. Waktu pertama datang kan berarti wilayah baru, teman-teman baru, tetangga Betul, baru gitu. betul. Penyesuaiannya gimana tuh? Seingat Mas Lutfi. Kalau penyesuaian sebenarnya awal-awal tuh memang agak susah ya, namanya juga beda negara gitu, beda lingkungan, beda orang gitu kan. Jadi awal-awal tuh kayak bahasa Inggris tuh bener-bener nggak banget gitu. Kalau buat saya bahasa Inggris tuh susah banget gitu kan. Jadi sempat di sini les bahasa Inggris juga gitu kan. Itu pun butuh waktu setahun 2 tahun buat adaptasi biar lancar gitu sesuai Hmm. apa namanya pembicaraan mereka gitu kan. Sempat soalnya sekolah di international school kan dulu di Park House International School tuh. Hmm. Hmm. Tapi Nah, itu di ini, situ itu ada ini nggak? Ada penyesuaian nggak? Maksudnya
syarat untuk masuk ke sekolah itu, apakah ada standar ininya? Atau maksudnya dari negara mana saja bisa masuk? Kalau dulu sebelum masuk ke situ tuh cuman dilihat ijazah dari sekolah yang sebelumnya saja ya. Dan menyesuaikan umur dia. Jadi umur segini itu dimasukkan ke kelas berapa. Di sini kan sistemnya sistem apa ya? Kalau sekolah yang aku dulu itu British School gitu ya. Jadi British School itu lebih menyesuaikan umur gitu. Sekolah itu. Jadi misal contoh umur 7 tahun ini udah harusnya di kelas segini gitu kan. Umur 8 tahun harusnya udah di kelas segini gitu kan. Jadi kemarin tuh ya menyesuaikannya jadi agak langsung susah masuk juga gitu. Langsung Oke. masuk. Ya. Jadi langsung masuk terus menyesuaikannya natural aja. Natural aja ya betul. Oke. Oh, saya tuh pikiran saya kalau misalnya dari luar gitu terus masuk ke sekolah yang kayak gitu yang British misalnya itu ada tes juga. Oh, tesnya juga ada. Oh, ada Ada tes tesnya. bahasa Inggris, ya tes bahasa Inggris. Tapi Oh, kan oke. ya itu yang aku bilang awalnya memang susah gitu kan. Tapi di tes dari pelajaran-pelajaran lain, oh bisa mengikuti nih. Contoh matematika gitu kan. Terus sedikit soal science gitu kan. Masih bisa mengikuti nih gitu kan. Anak ini masih Hebat bisa dong. mengikuti gitu. Hebat dong gitu. Lumayan lah ya. Kelas-kelas 4 terus bisa langsung mengikuti standar internasional. Iya. Oke. Oh, berarti sejak iya nggak sih? Ya benar. Tapi di zaman-zaman kayak gitu tuh SD tuh nggak tahu deh. Yang kemarin saya pernah dengar tuh katanya di SD itu pelajaran bahasa Inggris sempat dihapuskan Di mana tuh? di Indonesia. Oh gitu. Dulu ada isunya, nggak tahu sih benar apa enggak. Soalnya kan perasaan saya dari dulu di SD di Indonesia tuh rata-rata emang udah belajar bahasa Inggris. Jadi kan udah ada basic lah Iya, iya, iya. ketika keluar. Dan itu saya kira sangat membantu. Nah, berarti pindah kelas 4, terus lanjut. Dari itu British School sistemnya dari SD sampai SMA. SD, SMP, SMA. Jadi tapi hitungannya numerik ya gitu ya. Saat kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Oke, 12 tahun berarti. Oh, berarti 12 kelas tahun. satunya itu sederajat dengan kelas 1 SD di kita. Iya, kelas 1 SD, kelas 2, kelas 2 SD. Setelah Jadi kelas naik. 12 itu kelas 3 SMA. Betul. Itu Dan ada penjurusan nggak? penjurusan gimana? Buat nanti kuliahnya gitu. Kalau di sini tergantung mahasiswanya sendiri ya gitu. Apa namanya? Kalian maunya kemana? Apa yang harus kalian ambil itu nanti jadi sistemnya ada yang namanya IGCSE itu ya. IGCSE sama A-levels itu. Itu dari mulai kelas 1 SMA. Itu dari situ udah ada gitu, disuruh milih gitu. Jadi di kelas 10, 11, 12 itu kita cuma milih beberapa subjek saja buat menyesuaikan kita nanti kuliah mau ngambil jurusan apa gitu. Dan itu 100% pilihan Iya harus mahasiswa. tepat gitu loh. Harus tepat pilihan kita di situ gitu. Dari mulai kelas 10 ini apa gitu. Nah, di kelas 10 itu pertengahan semester itu bisa diubah gitu loh. Oh, ini bukan jurusan saya nih. Saya pengen pindah kayak nggak sesuai gitu contohnya. Itu di kelas 10 tuh masih bisa memilih gitu loh. Milih pelajaran apa yang bisa kita lakukan nanti pas menjenjang kuliah gitu kan. Oke. Nah, setelah yang sederajat SMA itu, Mas Lutfi kuliah di mana? Aku kemarin di Aptek Institute ya, di Doha. Itu jurusan apa tuh? Itu aku jurusan IT kemarin. 4 tahun juga ya? Sama? Aku kemarin 3 tahun, D3. Oh, sederajat. D3 berarti. D3. IT. Oke. Nah, ini nih. Yang salah satu, karena kan Qatar tuh termasuk salah satu negara luar di Indonesia yang sering banget tuh masuk di Instagram info-info heboh, wow fakta gitu kan. Iya. Negara terkaya. Terus salah satu yang tersebar tuh ini Mas, bahwa di Qatar itu tidak ada pengangguran karena setiap lulusan kampusnya itu sudah dikontrak dengan perusahaan tertentu. Katanya kayak gitu. Itu buat warga lokal. Oh, berarti itu buat Qatari. Buat warga lokal, buat Qatari, ya. Pribumi ya.
pribumi hitungannya. Tapi itu benar kayak gitu sistemnya. Setauku yang sampai sekarang saat ini begitu gitu loh, teman-temanku yang orang-orang yang pribumi ini rata-rata seperti itu gitu. Mereka dikuliahkan, setelah kuliah posisinya mereka sudah ada gitu kan. Sampai-sampai dengar cerita juga dari ayah nih, ada orang pribumi yang masih muda dikuliahkan gitu kan, balik-balik ke situ yang tadinya posisinya di bawah bapak gitu kan, tiba-tiba balik-balik itu udah di atasnya bapak gitu kan, udah setara manajer, udah gini gitu kan. Padahal masih baru tuh. Padahal masih baru, tapi dia udah bilang juga gitu sebelum berangkat kuliah, ini nanti posisi saya di sini nih. Waduh, dia bilang gitu. Ngeri-ngeri juga nih. Ngeri-ngeri sedap juga gitu kan akhirnya. Wah, wanti-wanti juga nih gitu kan. Jadi benar-benar ini ya, mendahulukan Qatari dibanding non-Qatari. Iya, betul. Oh, berarti yang non-Qatari tetap biasa aja. Kita ya, tetap biasa apply aja. Tetap apply job biasa. Kecuali adalah beberapa kampus yang memang membantu gitu ya, semacam kayak work term gitu kan. Jadi menyesuaikan, ini dia udah lulus kuliah di jurusan ini, saya merekomendasikan ini di kantor ini gitu. Itu nanti selesai probation itu tergantung dua belah pihak aja gitu, antara kita sebagai pegawai dan mereka sebagai yang punya company-nya mau nerima kita atau enggak, itu sesuai mereka, terserah mereka gitu. Tapi sejauh ini itu nggak bisa disebut diskriminasi nggak sih? Itu diskriminasi sih. Tapi karena standar hidupnya udah lebih udah lebih tinggi. Betul, jadi udah. Walaupun ada yang kayak gitu tuh nggak berpengaruh banget kali ya. Oke, berarti setelah itu masuk kerja. Nah, setelah itu mudah nggak dapat kerja di Qatar sebagai non-Qatari? Sebenarnya buat dapat kerja yang aku alamin saat ini ya, sebenarnya kalau misalnya ada kalau di sini dibilangnya ada wasta gitu ya. Kalau misalnya ada wasta itu kayak link gitu, kenalan yang terdekat, orang-orang dalam lah intinya. Itu mungkin masih bisa terbantu. Tapi kalau misalnya kita nge-apply sendiri itu ya sama saja gitu, seperti di seluruh dunia bagaimana kita mengapply pekerjaan gitu kan. Tergantung kondisi juga gitu kan, saat ini ya pandemi gitu kan. Aku udah beberapa kali nge-apply juga kan, masih belum belum rezekinya lah ya. Jadi berjalannya waktu ya ikutlah saya dengan volunteer olahraga ini gitu kan. Oke. Nah, kalau Mas Lutfi kan udah dari lama ya, udah dari 2003 gitu. Jadi mungkin pikiran teman-teman yang nonton mungkin lebih mudah gitu karena udah tinggal di Qatar. Nah, kalau misalnya teman-teman yang tinggal di luar Qatar gitu terus mau apply pekerjaan dia di perusahaannya Qatar, itu bisa nggak? Bisa banget itu. Tapi masalahnya yang jadikan permasalahan dengan sistem orang Indonesia ke Qatar itu adalah visa buat pekerja-pekerja ini gitu. Jadi beberapa kali saya dengar dari kerabat-kerabat kerja saya gitu, orang Indonesia yang mau masuk ke sini tuh nggak segampang dulu gitu. Kalau dulu kan tinggal datang ke sini, nge-apply visa, terus habis itu diurusin dan lain-lain sama kantornya, habis itu kita baru kerja gitu kan. Kalau sekarang nih harus kayak susah sekali gitu dapat visa Indonesia di Qatar nih, susah banget gitu buat kerja ya. Kayak kemarin teman saya aja yang baru datang ke sini aja kerja itu dia masih under bisnis visa gitu. Jadi visanya dia tuh per 4 bulan. Setelah 4 bulan dia balik ke Indonesia dulu, balik lagi ke sini lagi gitu kan. Jadi mondar-mandir gitu. Itu pun belum Itu sebelum COVID. Sebelum COVID, sesudah COVID itu seperti itu. Oh, berarti ada, cuma peluangnya dikit banget ya berarti. Atau yang ngurusin visa itu mandiri atau setelah diterima sama perusahaan? Setelah diterima dari perusahaan. Tapi kadang ada juga perusahaan yang masih nerima, tapi ya menunggu gimana kabinet government di sini gitu untuk memasukkan visa Indonesia gitu kan. Tergantung mereka di sini sih. Soalnya kalau lihat-lihat kerjaan profesional di sana itu menggiurkan juga tuh. Betul. Terutama yang di apa sih istilahnya? Kalau di kita BUMN-nya, iya, kan? betul. Qatar Gas, Qatar Petroleum dan sebagainya. Betul, iya. Oh, berarti bisa. Soalnya saya juga sering banget tuh dapat info kayak gitu tuh. Buka
pendaftaran untuk jadi apa gitu di Qatargas atau di QP kayak itu. Oh berarti emang ada ya orang yang Emang lewat ada jalur emang. yang seperti itu. Iya, Oke. Nah setelah itu kemudian Mas Lutfi fokus ke dunia volunteer nih, terutama yang iya, olahraga-olahraga nih. betul. Itu awalnya gimana? Apa cari tahu sendiri infonya atau? Awalnya itu aku mulai dari, kalau olahraga itu mulai dari tenis ya aku ya. Dari tenis ATP Tour, WTA Tour, itu pertamanya itu sebenarnya eventnya udah tahu sudah lama gitu. Emang Qatar itu tiap tahun nge-host event tersebut gitu kan. Hmm. Tapi soal voluntary ini itu tuh apa ya, agak rebutan juga, harus tahu orang dalam juga gitu loh. Sampai saya bisa dapet ke situ tuh harus tahu orang dalam juga. Siapa sih ini orang yang apa namanya yang kerja di sini gitu kan. Saya yang bisa aku cari tahu gitu kan. Ternyata ada teman juga, kerabat orang Indonesia juga, dia nawarin, nih ada apa namanya, ada satu slot nih, berhubung temanku kemarin lagi cancel, mau nggak? Aku bilang ya aku terima aja gitu kan, aku terima. Akhirnya mulai di situ Volunteer pertama volunteer di tenis ya. tenis tahun apa tadi? Tahun berapa? Pokoknya 3 tahun yang lalu gitu. Oh, berarti 3 tahun, 2018, 19 ya. 2018 19 ya akhir lah ya. Hmm. Nah itu tuh ditawarin sama teman kerabat orang Indonesia juga gitu kan. Akhirnya diterima di situ, dan tiap tahun sekarang pasti dipanggil gitu kan. Alhamdulillah tiap tahun dapat jatah gitu di dalam buat ngurusin apa ya, akreditasi. Jadi kayak aku buat apa namanya, buat kartu ID, kartu ID. akses lah ya, kartu ID gitu kan. Itu yang aku buat di situ. Itu apply-nya ini online apa kirim Enggak, itu berkas enggak manual? itu enggak nge-apply online, tapi itu langsung yang itu yang aku bilang tadi. Pokoknya kalau punya kenalan dalam itu lebih Oke. lebih enak gitu loh, lebih Rekomendasi orang dalam. rekomendasi orang dalam gitu kan. Jadi kemarin cuman bawa CV yang benar-benar cuman ditaruh meja, nggak dibaca, cuman langsung kerja aja gitu kan. Soalnya Formalitas saja. formalitas aja gitu kan. Nah, terus itu Dari yang situ. volunteer, karena kan namanya kan volunteer. Tapi kan ini Mm-mm. berbayar kan, digaji kan. Betul, ya. Kalau yang kemarin ini, kalau yang tenis ya, sama ini itu digaji karena dia masih ada sangkut pautnya sama government juga gitu kan. Jadi digaji gitu. Turnamennya itu masih digaji sama government intinya. Apakah semua ini volunteer di Qatar digaji atau enggak juga? Enggak semuanya. Dan ini pun jadi seperti ini. Volunteer itu sebenarnya voluntary kan. Tidak ada gaji, tidak ada apa namanya, paling mungkin cuman mengasih gift apa gitu kan. Tapi kalau di sini tuh volunteer tuh kadang dibilangnya volunteer tapi di belakang memang dibayar gitu kan. Mereka semua volunteer seperti itu gitu kan. Tapi ada memang yang volunteer benar-benar voluntary, yang benar-benar tidak dibayar, tapi cuman dikasih gift lah, semacam apa namanya, appreciation aja gitu loh. Oh, dan itu Itu ketentuan di awal sebelum kita nge-apply gitu. ya, Itu udah ada. itu udah dikasih tahu. Okay. Ya, asal kita nggak terang-terangan aja gitu sampai keluar gitu kan. Pengalaman Mas Lutfi yang selama ini di mana aja? Tenis, udah ATP. Aku di tenis, ATP, WTA, terus habis itu kemarin Emir Cup, habis itu FIFA Club World Cup, habis itu kemarin yang terakhir apa ya? FIFA Club World Cup. Yang ini OTW FIFA Arab Cup nih, yang 2 bulan ke depan kalau nggak salah nanti ada. Oh, itu satu pendaftaran untuk semua event itu atau per masing-masing? Beda, yang tenis beda. Kalau yang FIFA ini itu kemarin dari FIFA-nya langsung kita harus nge-apply gitu kan. Dari Supreme Committee gitu. Ada link buat nge-apply kerjaan itu. Jadi Berarti itu seluruh dunia tuh untuk yang website FIFA itu. Seluruh dunia bisa nge-apply. Soalnya persiapan volunteer juga kan pasti harus banyak gitu kan, buat nanti Piala Dunia 2022. Jadi kemarin nge-apply-nya awal volunteer itu tuh mulai di Emir Cup kalau nggak salah. Mulai di Emir Cup itu aku nge-apply, dan ternyata data dari Emir Cup itu dikumpulkan. Jadi semua yang sudah daftar di situ itu tiap ada turnamen pasti dapat email kita. Nah, dari email itu nanti kita kan harus ada prosesnya gitu loh, untuk apa saja yang harus diselesaikan, kayak misalnya kayak sekarang ya, contoh surat COVID,
udah vaksin atau belum kayak gitu. Ya. Surat-surat tersebut harus di apa penuhi. Terus habis itu apa saja volunteer apa saja yang pernah kita kerjakan di apa namanya sebelum turnamen ini gitu. Ini untuk World Cup 2022. Untuk menuju ke sana itu ada prosesnya gitu kan. Nah, makanya pertama kemarin itu dari yang Emir Cup. Dari Emir Cup itu nanti kita sudah kerja berapa kali shift kita datang, itu nanti kan semua ada detailnya tuh. Nah, itu tuh disimpan sama mereka, dibuat archive gitu. Oh, orang ini udah pernah kerja di sini gitu. Jadi kan. mereka udah punya volunteer di database sini. nih. Oh, ini Udah orang punya ini. database. Ya, nah, dari track Emir recordnya Cup bagus kemarin, ya. betul. Contoh track recordnya bagus. Dari Emir Cup, habis dari Emir Cup kemarin itu Emir Cup itu Qatar ya. Jadi Qatar, punya Qatar sendiri. apa? Lomba sepak bola antar klub di Qatar. Betul. Oke. Terus habis itu apa lagi? Arab Cup. Ya. Arab Cup nanti masih yang itu Arab Cup itu pertama kali di apa namanya diadakan sebenarnya. Sebelumnya tahun-tahun sebelumnya belum ada. Jadi benar-benar mempertemukan semua negara Arab seperti Piala Dunia tapi khusus buat orang-orang Arab gitu Arab loh. aja. Oke. Khusus orang-orang Arab. Pasca ini kali ya, pasca blokade dilepas. Jadi udah pas banget blokade dibuka, semuanya aman. Maksudnya semuanya ikut turnamen juga. Sebelum itu sebenarnya wacananya itu sebelum blokade itu dibuka gitu kan. Jadi sempat ada cekcok soal negara tersebut yang ikut turnamen di Qatar gitu kan. Jadi ya tapi sekarang udah dibuka ya, alhamdulillah udah aman lagi. Terus FIFA Club World Cup yang Piala Dunia antar klub sedunia. Betul. Oke. Gila Qatar ya benar-benar jadi tuan rumah jadi, semua event. Ya, semuanya apalagi selama Covid ini ya, semuanya di apa namanya? Ditarik ke sini gitu loh, event-event itu. Karena yang paling aman juga kan gitu buat apa namanya pertandingan gitu kan. Kayak beberapa kualifikasi juga sempat banyak diadakan di sini gitu. Karena emang sih udah vaksinasi udah 80% kali ya. Udah 80% sekarang. Wah gila, udah herd immunity. Udah 80%. Insya Allah. Oke. Berarti yang sekarang menuju ke Arab Cup ya? Arab Cup. Setelah itu berarti langsung persiapan World Cup? Belum. Arab Cup, habis itu masih ada Emir Cup lagi. Belum tahu lagi kalau misalnya ada klub World Cup juga gitu. Aku lupa sama klub World Cup ini Qatar dapat berapa tahun jatahnya kurang tahu aku. Oh berarti Emir Cup itu tiap tahun? Tiap tahun Emir Cup itu. Oh kayak piala ini, kayak piala presiden ya? Ya piala presiden lah intinya. ATP juga kalau nggak salah tiap tahun ya? ATP tiap tahun, WTA tiap tahun. Tapi ada satu nih yang Mas Lutfi nggak mau jadi volunteer, MotoGP. Iya, MotoGP. Kalau MotoGP itu alasannya kenapa Mas? Kalau MotoGP ini apa ya? Kemarin tuh jadi apa acaranya ini bertabrakan dengan turnamen ini apa namanya tenis itu gitu kan. Jadi di adanya tenis, adanya juga MotoGP gitu kan di bulan yang sama. Jadi pas aku kerja di apa namanya ATP ini aku nggak bisa ngurusin nggak bisa ikut volunteer yang buat MotoGP padahal kemarin udah nge-apply gitu kan tapi pas ada interviewnya itu nggak bisa datang buat briefing jadi apa sih namanya kemarin itu marshal ya buat jadi marshal di marshal apa di dalam tugasnya ngapain? Marshal itu buat ini kayak misalnya apa namanya misalnya ada yang crash gitu di MotoGP kita itu buat apa namanya buat bantu-bantu di dalam track lah intinya. Oh yang di track ya? Ya bantu-bantu di track. Ada yang bawa evakuasi motor, ada evakuasi apa namanya ridernya. Pokoknya semua yang di dalam itu dipanggilnya marshal gitu. Cuman itu aja sih MotoGP yang belum pernah itu MotoGP. Oke. Mau gimana lagi semua rider udah diajak foto ngiri banget. Masalahnya itu kan waktu saya ke sana tuh di tahun 2000 berapa? 2020. Tahun lalu bukannya? 2020 kan 2020 COVID ya? pertama kan? Benar. Nah, benar. 2020 kan COVID pertama tuh. Benar. Sudah mau nih, tapi apa ya waktu itu ya? Udah COVID ya? Kalau nggak salah. Udah COVID. Oh, iya, kalau nggak salah tahun kemarin deh, udah COVID. Gara-gara habis itu yang kedua kan dibatalin. Yang keduanya kan jadi kan dapat 2 race kan? Yeah. Dapat 2 race.
Nah, itu tuh race itu gara-gara ada satu negara yang cancel kan. Jadi dipindahin juga ke sini gitu kan. Nah, race yang berikutnya itu yang kita di refund balik gitu itunya tiketnya. Oh, gitu. Itu yang 2020 Iya, berarti. tahun lalu. Mm-mm. Itu menarik Tahun sih. lalu. Bayangan saya tuh awalnya, wah gimana ya sirkuit Lusail itu. Sampai sana, oh ternyata sederhana banget itu. Cuman begini doang gitu kan. Ya, Kanan kiri sederhana padang itu. pasir, gurun gitu kan. Oh Kalau dilihat di ternyata TV, kayak kalau dilihat di TV, wah mewah gitu. mewah banget gitu kan. Kayak sederhana. Terus yang paling ini apa coba? Yang paling kontras saya bandingin dengan event-event Indonesia. Ini keamanan gitu. Iya. Saya bilang kalau di Indonesia nih udah penuh tentara, polisi. Itu Iya benar. Di itu situ kayak cuma ada, lowong-lowong banget pintu-pintu tuh iya cuma ada nggak ada. security doang kan, cuma ada security Security. berdiri gitu. Kita pun berdiri, waktu gimana ya? Kemarin disuruh social distancing juga, orang Nggak juga ada. bodoh amat. Lu siapa gitu kan? Cuma berdiri aja di situ. Polisi Oh, nggak bener mas. ada, Kan kalau kayak gini di Indonesia nggak bisa dibiarin. Pasti ada orang yang oh nggak lari ke bisa, trek tuh. pasti gitu Turun ke kan. jalan. Tahu-tahu terlindas motor ya nggak tahu kita. Itu juga tapi karena Qatar mungkin penduduknya kurang juga ya. Jadi Iya. Mas Lutfi juga cerita kemarin. Katanya sebelum COVID itu, jadi setelah race kita tuh bebas ke ininya ya, ke apa sih istilahnya ya? Pit. Jadi kita kita masuk ke dalam ke dalam track itu, ke dalam lintasan MotoGP-nya itu kita bisa turun ke situ gitu loh. Bisa Dan foto-foto bisa. dan iya sebelumnya itu kayak contoh ada practice race gitu ya. Practice race itu biasanya itu di awal musim MotoGP gitu kan. Kayak contoh bulan-bulan Februari gitu kan. Nanti race-nya bulan setelahnya gitu kan. Jadi di bulan Februari ini ada di Facebook nih sering ada gitu dari Lusailnya sendiri itu ada free practice nih, boleh masuk ke dalam garasi, boleh masuk ke pit nih gitu kan, boleh masuk ke pit, dan itu nggak banyak orang yang tahu sebenarnya, itu banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Berhubung aku punya temen yang bener-bener fanatik sama MotoGP, ditawarin mau nggak ke dalam sini, wah aku mah hayu-hayu aja gitu kan, ditawarkan. Terus habis itu ya beruntung lah kemarin bisa ketemu hampir semua rider MotoGP, ketemu semua ya kemarin. Bisa ketemu semua, bisa foto bareng, bisa ada beberapa yang minta tanda tangan. Bebas banget. Itu pasti nggak banyak orang kan? Itu nggak banyak orang, kehitung ada maksimal 10 orang lah. Soalnya kita kan dikasih pas juga kan buat masuk ke situ. Itu pasnya itu cuma ada beberapa biji gitu. Dan itu sebenarnya ada timernya gitu. Ada apa namanya? Oh kamu boleh masuk tapi kita waktu 1 jam doang ya di dalam atau 2 jam doang ya di dalam, nanti kita telepon. Tapi kalau nggak ada telepon silahkan lanjut gitu. Tapi beberapa maksudnya kali 1 jam itu untuk keliling di pit keliling itu. di dalam pit itu gitu kan. Ya tapi kan kalau kita mikir kan dalam waktu 1 jam itu chance kita untuk ketemu rider kan sedikit banget gitu kan. Jadi akhirnya ya nakal sedikit, ada telepon matiin aja gitu kan. Oke. Nah, terus tadi berarti bisa bebas tuh. Jadi Mas Lutfi ini udah bisa ada bebas. semua rider tuh udah ada, terutama The Doctor nih. Mau pensiun, Udah waduh, mau MotoGP pensi, bakal untungnya udah, kehilangan daya tarik. Sunyi nih, pasti ini sunyi nih. Kayaknya di semua sirkuit tuh yang paling banyak ininya ya, supporternya tuh Rossi sih. Rossi. Di mana-mana kayak kemarin ngelihat sendiri kan gitu iya, kan. Di Qatar aja. Parah di Qatar. Nah, itu MotoGP. Terus selama ini peran-peran jadi volunteer tuh apa aja sih, maksudnya di bidang apa aja gitu? Apakah semuanya di lapangan atau ada yang di di kantor-kantor juga, di administrasi? Kalau yang tenis kemarin kerjanya di kantor, memang buat apa ya, kayak aku tuh membantu atasan gitu kan. Jadi kayak akses VIP itu harus dikerjakan di kantor, di printing dan lain-lain gitu kan. Terus habis itu accreditation ya di tenis ya. Kalau di bola kemarin sempat jaga di field, ada ada fan zone, waktu Emir Cup itu masih ada fan zone-nya. Jadi kita jaga stand di situ, terus jaga keamanan juga gitu kan. Udah mulai COVID juga kan, kita harus protokol kesehatan harus kita ingatkan buat ke semua penonton gitu kan. Terus habis itu jaga di dalam juga pernah, jaga di dalam di dalam lapangan bolanya juga pernah. Itu berarti apanya?
pakaiannya tuh 100% di ini dari ujung ke kaki sampai ujung kepala ya. Dari ujung kepala sampai kaki gitu. Betul-betul dari mereka semua. Jadi sponsor itu. Sponsor. Kalau yang Emir Cup kemarin cuman dapat jaket sama kaos. Kalau yang FIFA itu sesuai sponsor gitu kan. Adidas kemarin yang kita dapat Wis, dari atas keren sampai banget. bawah. Itu dari kaos, jaket 2 kemarin, celana, sepatu, kaos kaki, topi, tas, ada semua itu kemarin. Keren. Itu tergantung apa namanya? Tergantung official sponsorship-nya mereka siapa. Ya, ini satu lagi nih. Ini sering banget tuh katanya yang jadi kayak enggak tahu deh apakah itu Pak volunteer atau enggak. Pokoknya katanya semua yang panitia gitu itu katanya nggak boleh foto bareng pemain ya di semua event. Kak, di semua event iya. Jadi ada yang ya pinter-pinter kita aja sih sebenarnya gitu kan. Jadi memang etikanya sebagai volunteer itu kita harus profesional gitu kan di apa namanya kita kerja tuh gimana gitu. Tapi kalau misalnya memang kita itu udah out of work, udah out of volunteer dan udah nggak pakai apa namanya aparel baju-baju volunteer, mau foto nggak masalah gitu. Kayak warga lokal seperti biasanya mau foto sama bintang idola mereka gitu contoh gitu Oh, kan. jadi Kayak bisa kemarin nyuri-nyuri. bisa. Jadi kayak contoh motor GP kemarin lah intinya. Kalau misalnya aku udah kerja di situ aku copot baju gitu ya. Terus aku wah ketemu Rossi nih tiba-tiba. Nah, terus foto bareng itu nggak masalah gitu kan. Tapi kalau yang kemarin yang contoh kemarin ada volunteer di FIFA itu di FIFA Club World Cup itu yang bener jaganya di dalam tunnel buat masuk ke dalam stadion apa masuk ke dalam lapangan bola ya. Yang playernya jalan gitu. Iya. Itu tuh bener-bener harus profesional banget gitu. Jadi nggak boleh yang kalau misalnya kita cuma buat ngawasin di situ ya udah ngawasin aja di situ, nggak boleh tiba-tiba minta foto gitu. Soalnya kan itu semua bakalan kerekam di TV gitu kan. Oh kok volunteernya kayak begini gitu kan. Jadi yang kerja di dalam lebih dekat sama pemain itu harus lebih profesional gitu. Apalagi yang terlihat publik kan. Betul. Jadi nyuri ini pinter-pinter aja nyuri. Terus yang anak-anak itu yang di bola itu mereka gimana statusnya tuh? Yang ball apa namanya? Yang bola tuh yang waktu digandeng. main. Oh, ball Nah, boy. yang digandeng tuh. Oh, yang digandeng. Kalau yang digandeng itu dia biasanya dari SSB ya dia. Anak-anak apa namanya? Orang-orang apa namanya? Iya. Jadi anak-anak klub Yang bola. klub bola gitu. Rata-rata sih di sini antara SSB-nya PSG atau SSB-nya Alsat gitu. Dari klub-klub yang udah besar-besar gitu. Begitu. Itu dipilih gitu siapa-siapa aja. Berarti benar anak-anak bola ya. Bener-bener Kayak anak-anak gitu. bola. Saya kira, waduh ini anak-anak dari mana ya, beruntung banget. Iya. Kayak gitu. Dipilih. Oke. Terus ini nih, yang terakhir kita bahas Piala Dunia 2022 nih. Okay. Persiapan Qatar gimana nih sejauh ini? Persiapan Qatar sejauh ini kalau misalnya soal apa buat stadium itu udah kalau bisa aku bilang 90% lah. Soalnya kurang satu stadium lagi yang benar-benar masih dibangun, itu Lusail Stadium. Lusail Stadium. Oh, yang dekat Lusail ini Stadium MotoGP. itu arah. Ya, betul, tapi arah menuju ke ke Al Bayt Stadium. Bukan yang dekat metronya ini, metro stationnya Lusail. Kan ada tuh yang pas kita keluar dari sekitar 10 kilo dari situlah. Sekitar 10 kilo dari situlah, nggak jauh dari situ. Itu masih dalam posisi tahap pembangunan gitu. Berarti sisa Tapi satu ya? Sisa satu itu doang. Soalnya tahun ini buat Arab Cup ini kayak yang Tumama Stadium itu udah mulai dipakai gitu. Udah mau dipakai semua yang belum. Tumama, Ryan, terus Rasa Buabut Stadium, Al Janub, Al Bait. Oke. Terus yang di apa tuh? Yang pinggir pantai tuh, yang itu Rasa Buabut yang dekat yang di Kornis, yang dekat Kornis. Ya, yang itu. Itu juga udah jadi. Yang stadium itu udah jadi, yang terbuat dari kontainer itu. Ya, benar-benar yang kontainer itu. Udah jadi. Itu udah jadi. Pokoknya tahun ini dipakai semua kecuali Lusail Stadium aja sih kalau kataku. Yang lainnya udah pada buka soalnya.
Dan sekarang udah bisa kan ada taman-tamannya kan, kayak Ya, sekarang namanya kalau udah di bisa buat Indonesia tuh di jogging. GBK kita bisa jogging gitu kan. Betul, bisa Sekarang juga, jogging, bisa sepedahan, waduh ada sayang outdoor banget. gymnya. Aduh, sayang banget saya nggak ada foto sama sekali. Ya Aduh. masih ditutup sih kemarin ya, belum nggak bisa keluar, nggak bisa Kemarin COVID kemana-mana. kan, jadi aduh nggak bisa masuk. Mm-mm. Di Elbet nggak bisa, Ryan tuh sering banget dilewatin nggak bisa masuk. Desain-desainnya cantik-cantik banget, keren-keren Iya. sumpah. Wah, sama gedung Apalagi ini yang nih, sama gedung ini, apa? latar saya nih. Oh, gedung belakang ini. Aku justru terus terang ya, aku belum pernah ngeliat gedung ini di mana sebenarnya. Gedung Tapi ini, aku tahu tempatnya di mana. Itu di belakang iya, Villaggio, iya benar. di belakang Villaggio Mall. Tapi aku Heeh. belum pernah ke situ. Saya setelah sampai sini kan, saya mikir, ya Allah, saya lupa foto di satu gedung ini, ikonik ini nih. Terus Ini saya baru nyari di mana sih lokasinya. mm, Ternyata di dekat Villaggio, dekat Khalifa kan, iya Khalifa nggak jauh Stadium. dari kampus kan. Iya, ya Allah, kok nggak sempet foto di situ. Lumayan Ya kan World itu, Cup nanti pasang-pasang status. iya bener. Walaupun nggak di sini gitu kan. Walaupun nggak di sini ya, Ya, siapa tahu mau beasiswa lagi balik ke sini kan tahun ini. bisa jadi sih. Ya, lumayan tuh. Daftar lagi aja kalau ada kebuka. Tapi ini untuk volunteernya World Cup 2022, berarti itu Mm-mm. misalnya saya nih jadi, atau misalnya ada teman-teman yang udah biasa volunteer di Indonesia, terus mereka mau jadi Mm. volunteer untuk World Cup 2022, itu bisa nggak daftarnya? Bisa banget, bisa banget. Hmm. Itu prosedurnya sama seperti orang-orang yang sudah daftar di sini. Dia dimintakan introduction video, apa namanya, tentang kita gimana, volunteer apa saja yang pernah kita kerjakan, experience-nya apa saja di volunteer, di bidang apa, itu semua nanti pasti Oh, ditanyakan gitu. dibikin Mereka video 1 menitan eh, gitu. dibikin video, kalau nggak salah 5 menit video ya, 5 menit apa 1 menit ya, Itu pokoknya isinya, between range gitulah. oke, berarti 1 ke 5 menit. Itu Uh, ngapain aja tuh? Menjelaskan tentang itu profil diri. profil diri, introduction kita gitu, kita apa namanya, pernah di volunteer apa aja, kita dari mana gitu kan, udah berapa lama kerja volunteer seperti ini gitu, volunteer apa saja yang pernah dikerjakan gitu. Contoh misal yang dari Indonesia, pernah ada SEA Games di Indonesia nih, nah dicantumkan saja di situ gitu kan, kayak Oke. bilang oh kita pernah di apa namanya, di SEA Games 2000 sekian gitu kan, pernah di 2018. Olimpiade 2000 sekian gitu kan. Nah, nanti ditanya bidang apa. Nah, setelah Oke. video tersebut disubmit, itu bakalan ada one on one interview dulu Wih, nih. udah kayak beasiswa nih. Iya, ya, ya, contoh kayak kita aja nih one on one interview gitu kan, one on one Oke. interview. Itu pun juga ditanya seperti biasa gitu, siapa, introduction diri, cuman ya nggak lama lah, cuma 5 menit sampai 10 menit doang gitu kan. Hmm. Setelah itu prosesnya kemarin itu ada grup interview, Mhm. buat kalau misalnya kita apa namanya ada orang lain nih gitu kan. Jadi gimana sih kalian mengatasi tersebut? Jadi kayak semacam brainstorming gitu loh. Oh, Di tapi apa di dalam, namanya kalau maksudnya misalnya grup WA nih atau enggak grup? di grup apa namanya Zoom Zoom meeting kayak gini gitu. Tapi kita Oh, Zoom bareng-bareng gitu ini kan apa nanti sih istilahnya di tuh kalau di focus group discussion gitu. gitu. Jadi Jadi nanti dikasih satu topik ada kan? dikasih satu topik nih, Oke, contoh masalah benar. kalian tuh ini gitu di lapangan tuh, Oke, masalah kalian ini, oke. kalian sebagai grup ini bisa ngapain gitu kan, seperti itu. Nanti ada kayak main-main, ada games juga gitu kan. Wis ketat ya. Iya lumayan gitu pemilihannya gitu. Oh, berarti itu tahap terakhir tuh. Setelah itu pengumuman. Kenapa? Tahap terakhir. Tahap terakhir, setelah itu pengumuman gitu kan, pengumuman, kita milih jam apa namanya, jam kapan kita bisa datangnya buat volunteer gitu kan. Kan di situ kan nanti jadwal pertandingannya udah ada kan, tinggal kita milih kamu bisa datang di hari apa, pertandingan yang jam berapa, itu nanti kita milih semua gitu kan. Oh, Kamu itu dipilih bisakah dari awal. mencukupi? Iya, kita yang milih. Oke, berarti nggak bisa Soalnya itu kan berubah dong sementara event berlangsung. selama event berlangsung, kecuali kita laporan gitu, misalnya izin gitu sama atasan gitu, kalau ini di hari ini aku minta tuker shift nih, itu bisa itu. Soalnya kan ini voluntary, makanya mereka mending melebihkan Oh, orang daripada benar, kekurangan orang gitu kan. benar. Jadi kayak kemarin, pengalamanku yang kemarin aja,
ada yang terlambat nih, sorry ya aku kerja nggak bisa ini gitu kan, ada yang di beberapa Q company ada yang ikutan juga kan, aku pulang kerja shift jam segini nih. Terus habis itu yang nggak datang itu di call gitu kan, kamu bisa nggak datang jam segini buat ngisi slotnya dia hari ini gitu kan. Jadi seperti itu gitu, ada yang backup volunteer gitu juga ada gitu. Pokoknya ada apa namanya, udah dipikirkan semua lah. Terus yang paling mendekati ini ya, yang paling mendekati FIFA World Cup, FIFA apa? Club World Cup. Itu Arab yang Cup. Club World Cup ini nggak dikasih gaji nggak? Atau gift? Semua volunteer yang FIFA. bernaungan dengan FIFA itu aku nggak dapat apa-apa. Kita cuma dapat appreciation certificate sama gift. Dan outfit yang kita dapatkan dari atas sampai ke bawah itu udah termasuk mahal gitu kan, udah. Iya. Dari atas sampai ke bawah itu ya kisaran 1.000 sampai 1.500 real lah gitu kan, outfit dari atas sampai bawah itu kan. Oh, berarti kalau misalnya ada yang daftar nih dari Indonesia buat di World Cup 2022 di Qatar, berarti semua hostingnya, akomodasi, transportasinya itu tanggung sendiri berarti ya? Kalau yang dari overseas ya, kemungkinan sih mungkin ya disediakan kayak voluntary accommodation gitu kan. Oke. Karena mereka sebagai volunteer gitu kan di sini. Soalnya kan pasti di Qatar pasti hotel. butuh dari luar tuh, karena tenaga dalam negerinya nggak cukup. Iya betul. Makanya mungkin ya, soalnya kan di dekat area Lusail itu, Lusail Stadium itu kan bakalan jadi kota ya, bakalan jadi Lusail City kan itu kan. Nah di situ tuh banyak building construction yang sederhana, mungkin ya buat semacam wisma penginapan atlet gitu, wisma atlet gitu ya. Buat para volunteer mungkin ya, kemungkinan. Tapi aku belum ada berita, belum ada cerita, belum ada wacana sana sini, belum ada sih. Tapi bisa jadi sih, soalnya kan bisa jadi. Nggak mungkin gitu tenaganya gitu dari dalam Qatar, soalnya di Qatar sendiri penduduknya cuma berapa, terus yang Qatari kan udah nggak mungkin Qatari nih jadi volunteer. Betul. Dia mungkin jadi volunteer iya, tapi volunteer yang spesial di dalam ya, gitu, contoh manajemen gitu. Manajemen di dalam. Iya. Berarti bisa sih itu seharusnya. Berarti itu di websitenya, cara daftarnya di websitenya FIFA ada? Di websitenya FIFA ada. Di situ di volunteer kalau nggak salah, di situ sempat ada. Itu udah ada berapa ribu orang pokoknya yang daftar di situ, udah ada sih. Udah banyak banget. Itu malah mereka selembaran itu udah berapa tahun sebelum Piala Dunia ini kejadian, mereka udah nyusun semua siapa aja yang mau jadi volunteer itu udah ditawarkan semua gitu. Sampai ada orang-orang yang Q company ini dengan larangan tidak boleh menjadi volunteer di event tersebut gitu. Karena mungkin nanti mereka akan menjadi sponsor gitu kan. Gitu. Nanti di-share ya Mas ya linknya supaya teman-teman siapa tahu gitu kan. Kita nggak tahu rezeki kan. Iya benar. Nanti aku coba carikan dulu link yang ininya, yang yang legit. Untuk overseas kan. Untuk overseasnya. Oke. Terus pengalaman selama jadi volunteer nih, pengalaman yang paling menyenangkan dan paling tidak menyenangkan. Paling menyenangkan. Selama aku volunteer itu bisa ketemu orang baru ya. Aku kan orangnya sering berkomunikasi dengan orang gitu kan, kayak outing banget gitu loh orangnya gitu. Jadi punya kenalan baru itu senang banget gitu kan. Itu satu. Terus kalau untung-untung bisa ketemu sama pemain gitu kan. Pemain pemain tenis, pemain bolanya gitu kan. Itu bonus lah, ini itu bonusnya gitu. Kalau yang nggak menyenangkan dimarah-marahin bilang, juga atau gimana gitu? Aku bukan lebih dimarahin ya. Kalau dimarahin itu wajar aja gitu. Kalau misalnya aku melakukan kesalahan itu wajar aja. Jadi di sini tuh yang kurang menyenangkan adalah kalau kita sebagai volunteer mencegah melarang gitu ya, melarang orang pribumi itu
kerjaan yang paling berat gitu kalau Maksudnya melarang jadi Qatari. ya, melarang orang sininya sendiri gitu loh. Jadi kayak seakan-akan orang sini tuh ya aku nggak bisa bilang 100% semuanya orang sini ya, orang orang Arab in general rata-rata mereka tuh batu kan kadang ya susah dikasih taunya gitu kan. Jadi kadang tuh apalagi anak-anak yang kecilnya yang kadang sama orang tuanya ya udah sana gitu kan gitu kan. Itu tuh aduh kayak kemarin yang contoh yang Arab Cup gitu kan. Di nggak boleh antri di sini, dia bilang, "Oh, kenapa nggak boleh antri di sini? Kan saya orang sini ini." Wah, itu kuncinya mereka tuh saya orang sini gitu loh. Kalau udah Wih, orang sini itu ya sudah gitu. Aku oh, mau gimana lagi segitunya gitu ya. kan. Kadang ada yang sampai kayak gitu kan. Kadang kalau misalnya nggak ketepati manggil bapaknya gitu kan. Kayak gitu itu Bermasalah yang sama kurang Qatari. betul. Bukan cuma volunteer ya sebenarnya, bukan cuma volunteer. Security yang seperti itu yang maksudnya punya kekuatan security buat memanggil polisi aja mengalami hal yang sama gitu kan sampai mereka laporan ya orang-orang sini ya kayak begitulah kalau udah gini. Aku bilang oh ya aku bilang Terus memang kayak gitu memang berarti seperti itu gitu kan. berarti lapor ke Jadi atasan aja gitu ya kalau mereka nggak ya terima. kita sebagai volunteer di situ cuma bisa melaporkan gitu kan atau enggak kita di apa namanya makanya kita dibuatkan grup WA gitu kan ini di gate sini ada anak yang seperti ini atau ada orang yang seperti ini gitu kan kita cuma hanya bisa lapor dan kalau misalnya atasan bisa langsung datang ya alhamdulillah bisa selesai masalahnya kalau enggak ya ya udah kita berdiri di situ dengan kepala ya mau nggak mau ya harus dingin gitu sedingin dingin mungkin gitu kan Ya, ada ya ego-ego pokoknya ini, ego-ego iya pribumi. iya, yang punya negara gitu kan kita juga ya harus respect juga lah sama mereka. Tapi Apalagi kita overall non Qatar ini. itu dia gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke selama sejak 2003 nih di Qatar Hmm. sampai 2021 sekarang. Eh, Apa yang sama kayak tadi, yang paling menyenangkan di Qatar, yang dirindukan di Indonesia, atau ada di Indonesia tapi nggak ada di Qatar, nih jeleknya di Indonesia, jeleknya di Qatar ya. Oke, Gimana tuh? pros and cons-nya ya lah ya. Nah, Kalau sebenarnya di Qatar ini alhamdulillah ya cukup bersyukur aku apa namanya aku dan keluarga bisa ada di sini gitu kan dengan sampai saat ini dari awal sampai saat ini buat kesehatan dan lain-lain semua tercover gitu dengan baik gitu ya. Adapun apa namanya hal-hal yang buruk, naudzubillah minalik itu semua tuh tercover gitu ya. Semua tercover, government-nya enak di sini gitu kan. Tertib orang-orangnya. Makanya apa namanya wabah Covid di sini kan cepat terkendali gara-gara mereka tenaga medisnya cepat gitu menangani semua ini cepat gitu dan negara apa namanya negaranya juga cepat gitu buat menangani hal-hal seperti ini gitu kan. Kalau yang nggak disukain ya paling kalau lama kelamaan apa bosen suntuk gitu lama-lama suntuk gitu kan kangen sama Indonesia terus ada kayak di sini tuh kayak apa permainan wisata itu kurang ya kurang. kalau bisa aku bilang kayak contoh water park atau theme park gitu kayak Dufan gitu di sini nih kurang sekali malah kalau bisa dibilang ada nggak ada gitu Pantainya aja kan ya sekedar ya kayak begitu seperti itu, gitu kan begitulah. seperti itu gitu jadi bener-bener pantai pasir laut udah nggak ada apa-apanya lagi udah gitu doang gitu kan paling pemandangan kalau misalnya mau yang bagus kita di apa namanya di kornis ya kayak contoh background yang di belakang saya ini gitu kan ini di kornis terus habis itu di Katara di Pearl itu mungkin masih bisa dapat pemandangan gitu Itu pun tapi selain pemandangan itu lebih ke kota pemandangan gitu gedung-gedung pemandangan aja. kota gedung-gedung gitu kan kalau yang bener-bener pantainya itu bener-bener nggak ada yang namanya kayak Bali kayak Lombok kayak di Anyer itu nggak ada pohon-pohon pepohonan nggak ada bener-bener udah nyampe ujung Qatar ya udah begitu gitu loh bener-bener datar Terus dari Doha ke apa ya yang paling jauh ya? Dukhon ya? Itu berapa? 2 jam Doha ya? ke Berapa Dukhan jam? sekitar 2 jam dari ujung pokoknya ini dari ujung ke ujung itu sekitar 4 jam lah pulang pergi ya 4 jam. dari Mesaid start tapi muternya bukan gini ya kita muternya bener-bener muterin itu 4 jam Sempit banget ya. iya dan secepat itu ya kalau misalnya kita ngukur
Bali aja dari bawah Bali sampai atas Mm-mm. Bali kita muter itu pasti lebih dari 4 jam, aku yakin. Lebih itu. Mm-mm. Karena apa? Satu, macet kalau di Indonesia kan. Terus Kalau di sini kan belok-belok, belok-belok, naik gunung-gunung. turun gitu kan. Kalau di Nah, sini kan bener-bener flat. Jalurnya flat dan lebar sekali gitu kan. Di sini nggak jalur ada, highway-nya aja nggak ada kayak ini, nggak ada tol juga, nggak ada gunung di nggak Qatar. ada gunung. Iya. Kalau mau gunung ya udah ke gurun aja paling sekali-kali naik gurun, naik pasir, Itu pun gurun pasir gurun dapatnya. pasir. Iya. Hmm. Paling itu sih. Nggak Hmm. yang ya pokoknya kalau lebih Pro kontra dari sih. setahun ya lebih dari setahun nggak pulang ke Indonesia tuh bener-bener kerasa banget homesicknya gitu loh. Kayak ini udah mau jalan ke 3 tahun ya selama COVID nih ya. Iya Ini benar. udah di titik-titik aku bener-bener apa ya, I just wanna go home gitu. Pengen balik lah intinya gitu udah. Apalagi tadi kan ada saudara baru nikahan gitu yang dikirimin foto, malah jadi lebih apa, Waduh, lebih kerasa banget kayak misalnya banyak momen-momen aduh yang iya terlewatkan yang gitu. ketinggalan gitu kan. Gitu. Paling Tapi ya itu sih. gimana pun ya. Setelah di Qatar tuh saya kayaknya kita merindukan kekacauan dalam tanda kutip ya, kekacauan Iya, di Indonesia deh. betul. Kadang-kadang kita perlu Tapi tuh mau belanja terus tiba-tiba ada pedagang kaki lima lah, itu kan memudahkan gitu. Kalau di Qatar iya waduh benar. susah Susah banget. gitu kan. Kalau misalnya contoh kayak kemarin apa ngerasain lah COVID di sini gimana gitu kan. Kalau di Indonesia walaupun di sini ada yang namanya Talabat buat delivery, tapi kan beda nggak kayak Gojek gitu. Gojek itu kayak sesuatu banget gitu loh, kayak di mana-mana bisa dapet barangnya gitu. Kalau di sini kan barang yang di sana misalnya contoh aku mesen barang yang ada di Mesaid, nggak ada di Doha. Itu nggak mau gitu, orang-orangnya itu nggak mau gitu. Soalnya karena kejauhan gitu. Kalau di Indonesia kan mau pakai apa namanya, mau pakai Gojek di mana-mana ada gitu, makanan ini yang kita butuhkan semuanya ada gitu kan. Tapi kalau di sini kan belum tentu semuanya ada gitu kan, di kota itu gitu. Masih terbatas lah ini. Masing-masing inilah. Masing-masing ada kelebihan kekurangan gitu. Ya, betul. Oke lah, Mas Lutfi, terima kasih Yuk, banyak udah mau sama-sama. sharing di YouTube saya ini. Insya Allah bermanfaat bagi teman-teman yang ingin Insya Allah. tahu lebih jauh tentang kehidupan di Qatar. Uh, dan Mas Lutfi berarti ini agenda selanjutnya adalah Arab Cup. Arab Cup, Insya Allah. Arab Cup. Arab Cup terus World Cup. Berarti kemungkinan World Cup ini ya semuanya harus vaksin ya. Semua yang masuk di Qatar pasti Semuanya. harus vaksin. Oke. Semuanya. Ya, Udah bentar lah. vaksin, udah vaksin. Udah sebelum Udah sebelum balik. Saya udah sebelum. emang maksain vaksin di Qatar Vaksin di sebelum sini, balik ke vaksin di sini. Qatar. Iya. Udah dua-duanya, udah 2 dos ya. Dua-duanya udah. Oh. Malah sekarang di sini ada wacana, bukan wacana lagi, udah official confirm gitu. Ada shot ketiga. Waduh, udah. Oh gitu ya? Ya ada shot ketiga, tapi buat orang-orang yang membutuhkan kayak 65 umur 65 ke atas, orang-orang lansia, ya orang-orang seperti itu Benar-benar ini ya yang mencegah ya. membutuhkan. Soalnya kan kalau di kita kan misalnya Sinovac nih, terus mood boosternya kan itu pasti ambil Moderna sama atau Pfizer kan? Iya, betul. Kayak gitu. Sedangkan di Qatar kalau yang basicnya udah Moderna sama Pfizer berarti yang ketiganya benar-benar dosis ketiga dari vaksin yang sama. Dari yang vaksin yang sama gitu, bener-bener di boost lagi imunnya gitu kan. Gila. Itu udah. Tapi udah aman sih kalau 80% ya. Tapi di Indonesia lagi. udah mulai ini kan, Moderna, Pfizer, Sekarang Johnson, udah banyak banget. udah banyak kan? Udah banyak banget sekarang. Itu ini apa namanya? Bayar juga di situ atau bayar? Enggak, gratis. Dari pemerintah. Gratis semua dari pemerintah. Yang di kita tuh kebanyakan banyak yang nggak mau vaksin. Masih banyak banget. Parno ya, masih parno berita ya. Karena misalnya vaksin enggak, bukan gimana ya, susah nyakinin soalnya mereka bilang tuh di kampung sebelah itu ada mau vaksin, besoknya mati, ya gimana dong? Iya, paham maksudnya. Bisa relate lah ya, bisa relate. Maksudnya apalagi kan kalau di pelosok-pelosok gitu kan. Gak mau vaksin lagi orang-orang tua.
Dan itu nggak apa, nggak ada perbedaan antara yang berpendidikan dengan yang enggak. Jadi itu kayak, Ada yang aduh, berpendidikan pun kadang nggak mau gitu iya, kan. yang berpendidikan nggak mau. Mungkin emang pemeriksa harus maksa. Kalau yang PNS mungkin bisa dipaksa ya, karena emang Iya, pegawai negara. pegawai ya. Negara. Terus nggak mau, saya bilang susah juga sih dijelasin kalau mereka nunjuk contoh konkret kayak gitu. Padahal kan yang kayak gitu kan harus benar-benar di ini sih, harus benar-benar Kementerian Kesehatan harus yang keluarin rilis. Oh, ini meninggalnya karena ini, Betul. karena ini. Iya, iya, iya. Karena kan bisa jadi ada itu satu case kan, bisa jadi kondisinya lagi tidak fit divaksin, atau ternyata dia punya komorbid tapi nggak bilang, misalnya. Betul. Kan kayak Ada gitu. yang ketakutan gitu kan, ya itu wajar sih. Atau bahkan misalnya setelah vaksin terus matinya karena apa gitu, terus yang Nah, menyebarkan yang vaksinnya dong. vaksinnya betul 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 ya ya. Ya ada aja sih, benar. Jadi kalau di Indonesia tuh kayak gitu. Jadi dosisnya sebetulnya udah banyak lah. Ya Tapi sebenarnya banyak apa ya kalau bisa dibilang pros and con-nya dari Indonesia dan Qatar ini sebenarnya kenapa kok Qatar bisa secepat itu? Warganya cuma sedikit gitu kan. benar. Dan Banget. dengan dikasihnya larangan-larangan yang dari government seperti itu, kayak contoh buka masker, kalau misalnya contoh kayak kemarin di mall aja ya, aku jalan di mall ada yang buka masker tuh cuma buat minum doang, itu langsung dicatat sama polisi, bener-bener ada polisi yang muter-muter di dalam mall gitu kan, polisi itu muter-muter di dalam mall, Ketat. bener-bener langsung dicatat gitu kan, dan Sanksinya itu berapa tuh bayarnya kalau di ini? kemarin tuh kalau nggak salah 2.000 deh sanksinya tuh. Tuh kan Gila. lumayan juga kan, dua sanksinya ribu lumayan tuh, berarti berapa berapa juta tuh? tuh. 2.000 berarti 8 juta ya kurang lebih. 8 juta, kurang lebih 8 juta. Cuman buka Coba, masker. cuman buka masker doang lo di mall, cuman mau minum sebenarnya. Kalau nggak di tempat, soalnya kan kalau mall memang jalan-jalan masih apa namanya masih pakai masker. Tapi kalau misalnya kita udah di dalam restoran mau minum apa, silahkan bebas gitu. Kalau di Oh, dalam tempat benar. yang tersebut gitu. Intinya jadi jalur yang kita buat jalan-jalan gitu kayak grocery itu red zone lah ya intinya. Nah green zone-nya kalau kita mau buka masker itu Itu di di dalam. kafe, di restoran itu green zone-nya buka masker di situ gitu. Seperti itu. Memang itu sih. Jadi Ya kan pendekatannya dengan itu ada dari atas bawah tuh benar komplit gitu. Jadi masyarakat kompak dan masyarakat nggak ada alasan buat ini, nggak matuhin. iya Vaksin dikasih, asuransi kesehatan ada, benar aturan kan. ketat, penegakannya oke. Ya. Sebenarnya kalau misalnya dibalik gitu ya, contoh Qatar ini Indonesia bisa pasti gitu kan. Ya semacam kalau bisa dibilang Singapura ya. Singapura Ya, kecil bisa juga kan menanganinya gitu. Negara Asia yang bisa menanganinya cepat juga kan. Sebenarnya bisa. walaupun naik itu tetap terkontrol gitu. Iya betul. Kasusnya naik. Oke, baiklah. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Mas Lutfi ya. Ini juga udah Sama-sama. maghrib waktu Indonesia di Qatar Sama bentar sekarang. lagi Berarti asar nih. Bentar lagi ya bentar asar. lagi asar. Ini udah maghrib menjelang Isya. Nah, Baiklah teman-teman, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Lutfi yang sekarang di Qatar. Insya Allah juga Mas Lutfi semoga lulus di Volunteer World Cup 2022. amin. Amin. Dan teman-teman yang lain yang mau daftar, nanti saya cantumin di kolom deskripsi ya linknya untuk dapat info dan pendaftaran dan sebagainya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Lutfi, terima kasih banyak teman-teman yang udah Sama. nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.